Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Senang bertemu kalian kembali bersama saya, Rahmawati. Untuk kali ini, kita akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap, bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, dengan tema kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan memberi kalian pertanyaan. Bagaimana reaksi awal masyarakat Indonesia saat kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Ya, benar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah. Jadi, pada awalnya masyarakat menerima kedatangan bangsa barat dengan baik dan bersahabat. Tetapi, setelah merasa dijajah, masyarakat pun memberi perlawanan terhadap bangsa barat. Selanjutnya, kalian simak materi tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Yang pertama, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah yang dibutuhkan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Yang kedua, Indonesia beriklim tropis dan subur. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan maupun di lautan. Daya tarik Indonesia selanjutnya karena berada pada jalur perdagangan yang ramai. Selain daya tarik, juga ada faktor pendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah, sehingga ingin mencari sendiri rempah-rempah langsung ke daerah asalnya. Faktor kedua yaitu motivasi 3G, yaitu gold artinya emas atau kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, yaitu memperluas daerah jajahan. Dan gospel, yaitu menyebarluaskan agama Nasrani. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para penjelajah ingin membuktikan teori heliosentris oleh Nikolaus Kopernikus. Teori ini menggambarkan bahwa bumi ini berbentuk bulat dan mengelilingi matahari. Ditemukannya kompas memudahkan penjelajah untuk menjelajahi samudra dan mengelilingi dunia. Kemudian, kapal mesin uap menggantikan kapal layar sehingga mereka mudah berlayar tanpa takut dengan badai. Faktor keempat, revolusi industri, yaitu perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak, dan mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Sekarang, saya akan membahas tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat hingga sampai ke Indonesia. Perhatikan rute penjelajahan bangsa barat berikut ini. Peta ini menggambarkan rute penjelajahan dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan perjalanan pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dengan Malaka. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio Zebreu dan Francisco Serra.
Penjelajahan Spanyol mencari sumber rempah-rempah di dunia timur dipimpin oleh Christopher Columbus. Dari Spanyol mengarungi Samudra Atlantik dan mencapai Kepulauan Bahama, Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Pada tahun 1519, di bawah pimpinan Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano, ekspedisi Spanyol berhasil mencapai Filipina. Pada tahun 1921, Magellan terbunuh dan perjalanan dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Ekspedisi Spanyol berhasil mencapai Maluku di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Sekarang kita akan membahas ekspedisi bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan, pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda karena EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India. Selanjutnya, ekspedisi bangsa Belanda. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda di Indonesia, pada tahun 1602 didirikan VOC, yaitu Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberi izin kepada kantor dagang Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Sekarang saatnya kita latihan. Perhatikan lembar kerja peserta didik berikut ini. Diskusikan dalam kelompokmu dan tuliskan hasil pada tabel berikut ini tentang daya tarik bangsa Indonesia dan faktor pendorong penjelajahan bangsa Barat. Berikutnya, gambarkan rute yang dilewati bangsa-bangsa Barat tersebut ke Indonesia ke dalam peta dunia berikut ini. Kalian sudah belajar materi hari ini? Apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Bagian mana yang masih membingungkan kalian? Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya tentang pengaruh kebijakan penjajahan bangsa-bangsa Barat bagi rakyat Indonesia. Pelayaran dari Eropa ke Indonesia merupakan perjalanan yang berat. Bangsa-bangsa Barat
berani melakukan perjalanan karena semangat untuk mencapai kejayaan dan kekayaan. Kalau mereka bisa, pasti Indonesia juga bisa. Karena itu, kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi dan semangat baja untuk mencapai keberhasilan. Demikianlah materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.